Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sariski Dayat, NIM 129180113. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perhitungan baku mutu air laut dan indeks pencemaran di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai outline atau keluaran yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini. Baiklah, yang pertama yaitu nanti akan ada pendahuluan, lalu akan saya jelaskan juga metode penulisannya, lalu ada lokasi dan waktu penelitian, lalu ada skema penelitian, setelah itu hasil penelitian, dan terakhir baru daftar pustaka. Langsung saja pendahuluan. Jadi di sini pelabuhan itu mempunyai batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perekonomian, sebagai tempat kapal berlabuh, terus untuk naikin dan nurunin penumpang, tempat bongkar muat barang, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini di sini juga pelabuhan itu digunakan untuk peralatan keselamatan dan penunjang kegiatan pelabuhan, serta untuk bongkar muat barang dan untuk transportasi intramoda dan antarmoda. Ini menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Lalu di sini juga yang akan saya bahas juga yaitu baku mutu air laut. Nah, di sini baku mutu air laut sendiri adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Juga sama kayak tadi itu berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, dan yang terakhir adalah mengenai indeks pencemaran. Nah, indeks pencemaran ini adalah nilai yang telah ditentukan besarnya sesuai badan airnya, misalnya sungai, danau, laut, dan sebagainya dan lainnya gitu. Sebagaimana menurut Sumitomo dan Nemero tahun 1970 dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003. Itu udah. Nah, kita langsung saja ke metode penulisan. Nah, untuk pada kesempatan kali ini nih, metode yang digunakan itu adalah studi literatur atau studi pustaka, yaitu dengan cara membahas hasil penelitian dari literatur yang udah ada sebelumnya mengenai baku mutu air laut dan indeks pencemaran di kawasan pesisir Cirebon, yang dimana salah satunya adalah kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon. Di sini intinya saya mencari, karena kebetulan saya juga dari Cirebon, jadi saya juga ingin mencari gitu mengenai tingkat pencemaran dari daerah saya sendiri, yaitu di Cirebon. Dan ada salah satunya itu membahas tentang kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, yang mana tempat ini juga merupakan tempat di mana pada saat itu kami melakukan survei oceanografi. Gitu. Baik, selanjutnya ini adalah lokasi dan waktu penelitian. Nah, bisa dilihat ini adalah lokasinya bersumber dari Google Maps ya. Saya mencari dari Google Maps. Nah, ini tempat yang saya tandain ini nih, itu merupakan tempat waktu itu kita surus, dan kebetulan pada penelitian yang saya cari itu, literatur yang saya cari membahas tentang indeks pencemaran di wilayah tersebut. Di sini lokasi pengambilan sampel itu dilakukan di kolam pelabuhan pada bulan Juni 2013. Nah, jadi literatur yang saya dapatkan itu mengambil penelitian itu di tahun 2013. Nah, di sini nggak bisa dilakukan secara acak itu, karena ketika survei kolam pelabuhan dalam kondisi penuh kapal yang sedang sandar, sehingga pengambilan sampel itu dilakukan secara sejajar. Nah, karena itu nanti itu dibikin ada 3 stasiun. Nah, yang pertama itu ada di sekitar sini, lalu yang kedua ada berada jauh dari aktivitas perbengkelan, yaitu sekitar sini, dan yang ketiga itu ada di ujung kolam pelabuhan, yaitu di sekitar sini. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya. Baik, selanjutnya adalah langsung saja ke skema penelitian. Nah, dari sini, dari yang saya dapatkan itu, dari literatur yang saya dapat, mereka itu sebelumnya melakukan survei lapangan terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan survei lapangan, lalu mulai pengukuran parameter air dan pengambilan sampel air. Selain itu, di sini juga mereka mengambil sampel sedimen. Setelah itu, untuk sampel air yang diambil dan untuk parameter air yang diukur itu nantinya bakal dilakukan identifikasi air. Untuk sedimen sendiri, itu nantinya akan dilakukan
identifikasi sedimen, dan makrobentos. Setelah itu semua sudah dilakukan, maka akan didapatkan indeks pencemaran untuk baku mutu kawasan pelabuhan. Tuh. Ini masih skema penelitian. Nah, di sini penelitian ini untuk yang indeks, kita tuh menggunakan indeks keanekaragaman. Nah, di sini menggunakan rumus yang saya tampilkan. Itu di mana di sini NI di sini adalah jumlah spesies, lalu N adalah jumlah total individu. Nah, bisa dilihat ini rumusnya. Lalu di sini juga ada indeks keseragaman, di mana nantinya indeks keanekaragaman yang sudah didapat itu nanti dibagi dengan H max atau ln per S. Ln S gitu. Ln S. Nah, di mana S di sini adalah jumlah spesiesnya. Nah, itu dia dari untuk yang indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan baku mutu air laut dan indeks pencemaran, di mana indeks pencemaran di sini didasarkan pada baku mutu air laut untuk kawasan pelabuhan. Nah, indeks pencemaran ini diperoleh dari penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran berdasarkan Sumitomo dan Nemero tahun 1970 dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 1115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air, serta digunakan juga baku mutu air laut untuk penentuan kawasan pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Nah, berikut di sini adalah baku mutu air lautnya. Nah, yang satunya lagi di sini merupakan rumus dari indeks pencemaran yang akan kita gunakan gitu, menurut dari pedoman yang sudah kita pakai gitu. Oke, ini selanjutnya kita langsung saja ke hasil penelitian. Dari sini dari penelitian yang sudah dilakukan akhirnya didapat yang pertama itu adalah data parameter air menggunakan water quality checker. Nah, ini bisa dilihat nih, stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Nah, pada stasiun 1 itu nilai pH keseluruhan itu bersifat basa ini ya. Karena di sini bernilai di atas 8,5 gitu rata-ratanya. Jadi bersifat basa. Lalu di sini juga kan karena pH itu merupakan faktor pembatas bagi organisme yang hidup di suatu perairan. Nah, perairan dengan pH yang terlalu tinggi atau rendah akan mempengaruhi ketahanan hidup dari organisme yang hidup di dalamnya gitu. Nah, ini menurut Odum dari 1971 dan Takwa tahun 2010. Nah, tapi menurut Sahara 2009 pH yang tinggi juga mempengaruhi jadi mengindikasikan bahwa ini terdapat timbal gitu, kalau misalnya pH-nya terlalu tinggi. Sedangkan di sini untuk nilai parameter oksigen terlarut yaitu DO, konduktivitas, kekeruhan, temperatur, salinitas, dan klorofil atau bahan organik nggak disebutkan secara eksplisit pada keputusan menteri tersebut. Namun demikian, kelarutan oksigen di dalam air atau DO berpengaruh terhadap kesetimbangan kimia, perairan, dan kehidupan biota, dan akan berkurang dengan adanya bahan organik yang mudah terurai. Sehingga dapat dikatakan semakin sedikit konsentrasi oksigen terlarut di dalam air, mencirikan adanya pencemaran bahan organik yang tinggi. Nah, ini menurut Mandayu pada tahun 2019. Murdayu tahun 2012. Nah, oke. Selanjutnya di sini juga kita mendapatkan data air hasil analisis laboratorium di Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Kementerian Perindustrian. Ini kita bisa melihat ya. Ini yang bawah ini. Nah, di sini parameter bau itu sesuai dengan ketentuannya, itu tidak berbau gitu. Nah, tapi di sini kita lihat untuk zat pada tersuspensinya itu sangat sedikit gitu. Sedangkan di sini baku mutunya itu 80 untuk baku mutunya. Selain itu di sini juga untuk pH masih terbilang normal di sini dari hasil analisis laboratorium. Dan untuk amoniak yang terkandung di sini sangat berada di di atas baku mutu gitu. Yang disyaratkan
yang nilainya tidak lebih dari 0,3. Nah, peningkatan konsentrasi amoniak ini disebabkan adanya peningkatan pembusukan sisa tanaman atau hewan. Nah, ini menurut Sastra Wijaya tahun 2010 dalam Kangkan tahun 2006. Sulfat yang nilainya jauh di atas baku mutu yang disyaratkan yaitu 390,82 yang seharusnya 0 pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Itu senyawa sulfat ini mudah dijumpai di alam seperti dalam air hujan dan yang lainnya. Nah, senyawa sulfat ini juga berasal dari hasil buangan pabrik limbah kertas, tekstil, atau apa ya, kayak industri-industri lainnya lah gitu. Ini hasil-hasil limbah-limbah gitu. Nah, ini juga bisa dibilang juga selain itu bisa juga dari hasil pembusukan bahan-bahan organik ini menurut Ningsih tahun 2005. Dan itu sulfat juga mempengaruhi tulangan beton terhadap pengaruh unsur kimia yang dapat menyebabkan korosi. Nah, korosi terjadi akibat adanya unsur kimia di lingkungan asam. Gitu. Unsur-unsur kimia yang mempunyai sifat korosif diantaranya sulfat, klorida, dan nitrat. Nah, ini menurut Sulistyoweni tahun 2002. Kalau kita lihat masih terbilang apa ya? Terbilang sudah bisa diindikasikan ada apa ya? Ada pencemaran gitu dari dua data ini gitu. Selanjutnya kita coba lihat nih dari data yang lain. Sekarang kita coba lihat dari data sedimen ya kan. Nah, untuk data sedimen sendiri ini kita bisa ngelihat di sini ada yang cukup besar, yaitu yang sangat besar ini kita lihat yaitu di seng. Di sini terdapat kandungan seng yang cukup tinggi, seng, krom, tembaga juga, dan nikel itu cukup tinggi di sedimen yang diambil gitu sampelnya. Nah, yang bahaya ini di sini seng ini nih. Seng ini cukup banyak gitu, hingga 88,68 mg per kilogram. Ini cukup banyak ya konsentrasinya. Mol gram per kilogram. Nah, ini cukup banyak. Ini bisa diindikasikan juga nih kalau dari sedimen tuh udah cukup tercemar gitu. Tercemar dengan logam-logam berat gitu ya kan. Mungkin kita coba lihat lagi data yang lain. Nah, selanjutnya ini hewan. Nah, kenapa sih di sini kita menggunakan apa ya? Menggunakan data ini nih, data Macrobenthos gitu. Nah, di sini hewan Macrobenthos yang ditemukan pada kolam pelabuhan sebagian besar dari kelompok Polychaeta. Hal ini menunjukkan bahwa Polychaeta mampu bertahan dengan kondisi perairan kolam pelabuhan karena Polychaeta memiliki tingkat toleransi terhadap kondisi apa ya? Kondisi perairan yang yang lebih tinggi dibandingkan kelompok Bivalve dan Gastropoda. Nah, terus habis itu di sini juga apa ya? Populasi Polychaeta yang tinggi juga ini di sini menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya antara lain pH. Nah, di mana pH ini merupakan salah satu faktor pembatas keberlangsungan hidup hewan Macrobenthos sebagaimana pendapat Odum tahun 1970 dalam Wahyu ini tahun 2010. Nah, di mana menyatakan bahwa pH berperan dalam hal pengaturan respirasi dan sistem enzim. Nah, pH pada kolam pelabuhan seluruhnya bersifat basa. Nah, pH ini merupakan faktor pembatas bagi kehidupan benthos. Nah, di sini. Nah, ini kenapa kita pakai ini juga? Ya, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita ingin menghitung indeks keanekaragaman dan indeks keseragamannya gitu. Di sini indeks keseragamannya sendiri bernilai 0,4. Sedangkan indeks keanekaragamannya itu di total itu 2,2. 2,3 lah itu jumlah totalnya untuk indeks keanekaragaman. Nah, terus juga di sini nih kandungan bahan organik pada kolam pelabuhan juga menjadi penentu kelangsungan hidup hewan Macrobenthos karena bahan organik sebagai makanan hewan Macrobenthos gitu. Nah, nilai indeks keanekaragaman hewan Macrobenthos pada kolam pelabuhan itu termasuk tinggi. Yang bisa dibilang bahwa berarti di sini banyak bahan organik yang terkandung di pelabuhan tersebut gitu. Oke.
Nah, lalu di sini juga apa ya, kayak nilai indeks keseragaman itu nggak lebih dari 0,6, berarti termasuk dalam kategori keseragaman populasi yang cukup tinggi gitu ya. Jadi nilai indeks keseragaman menunjukkan nilai yang hampir seragam, yaitu kelompok Polychaeta sebagaimana menurut Wilhelm dan Doris dalam peristiwa Yuli 2010. Nilai indeks keseragaman berkisar antara 0,0 sampai 1. Semakin besar nilainya, maka jumlah individu yang mengenai apa ya, yang hidup itu semakin banyak gitu. Kalau semakin tinggi berarti semakin nggak seragam. Semakin nggak seragam, semakin seragam. Sedangkan kalau makin kecil berarti semakin banyak. Kalau misalnya makin banyak itu bisa disimpulkan bahwa apa ya, kalau banyak berbeda-beda berarti itu bisa disimpulkan bahwa apa ya, tempatnya itu cukup bagus gitu, tidak cukup tercemar. Tapi kalau di sini karena di bawah 0,6 gitu kan, berarti di bawah 0,5 itu, karena di sini kan kebanyakan Polychaeta. Nah, berarti ini ada indikasi banyak spesies itu yang nggak mampu bertahan di lingkungan apa ya, di lingkungan kolam pelabuhan ini gitu. Ini udah mulai juga nih, dari Aquarius tuh kita dapat melihat indikasi bahwa udah mulai ada pencemaran. Dan terakhir baru kita coba ngitung di akhirnya indeks pencemaran yang terjadi di kolam pelabuhan ini ya. Pertama kita coba lihat lagi di sini data parameter air menggunakan water quality checker. Nah, ini udah ditambah ini dengan dengan material organik juga. Nah, itu. Terus lalu di sini kita juga di sini dapat menghitung indeks pencemaran kolam pelabuhan. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata dari ketiga stasiun yang kita yang diambil datanya itu, yang diukur itu tercemar ringan gitu dari ketiga-tiganya. Berarti bisa disimpulkan bahwa bahwa kawasan pelabuhan perikanan Nusantara Kejawanan ini menurut pencemaran berada pada kondisi bisa dibilang tercemar sedang lah, karena ini kan kalau dari yang tadi doang, tapi kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya juga kayak tingginya kandungan logam sedimen dan lain sebagainya itu bisa dibilang udah mulai masuk ke tercemar sedang lah. Dimana di sini juga banyak nih beberapa parameter yang lebih baku mutu lingkungan untuk pelabuhan. Nah, ini juga berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, yaitu parameter pH. Itu tuh melebihi gitu. Kandungan logam berat yang melebihi ambang batas juga tadi udah dilihat kan, bahwa tadi ada seng, ada krom juga itu cukup tinggi. Nah, yang paling tingginya itu adalah seng atau zinc, itu cukup tinggi lah di sedimen yang diambil sampelnya. Tuh. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa mungkin di sini yang bisa menyebabkan pencemaran terjadi adalah karena di pelabuhan ini merupakan tempat kapal gitu lah kan. Dan dari besi-besi yang dibawa kapal atau dari bahan bakar dan lain sebagainya itu bisa mencemarkan logam-logam berat tadi gitu, kayak ada zinc, juga mungkin bisa ada timbal, karena dari tempatnya juga lokasinya itu sering dipakai buat industri-industri kecil-kecilan juga sering banyak gitu di situ. Pertama di sini nih yang paling berpengaruh itu adalah tempat kapalnya itu, tempat berlabuh kapal itu yang membuat tingkat pencemarannya tuh menjadi ya berkisar antara ringan ke sedang gitulah, dan banyak juga logam berat yang terkandungnya. Oke, gitulah dari presentasi yang saya sampaikan. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil, itu cukup banyak. Oke, nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you.